Hai Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, halo, kita ketemu lagi. Hari ini hari Minggu lagi, nggak terasa ya setelah kita bekerja 5 hari, lalu ditambah lagi hari Sabtu, kita sekarang tiba di hari Minggu lagi. Dan senang boleh ketemu kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara, Kakek, Nenek, semua satu keluarga. Mungkin ada yang tidak bisa satu keluarga, yang penting kita bisa berkumpul kembali. Meskipun kita tidak di dalam satu ruangan yang sama, ini adalah kebaktian online dari Jakarta Central Assembly. Kami menyambut gembira, kita boleh kembali hadir pada hari ini. Dan saya mau pastikan saudara-saudara, setiap kali ada kebaktian, setiap kali kita kumpul seperti ini, Yesus hadir karena firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka dia ada di sana. Oleh karenanya pada pagi hari ini atau siang, kalau saudara menyaksikan atau mengikuti kebaktiannya siang atau sore, kapanpun waktunya, kami percaya saudara akan diberkati. Amin, saudara-saudara. Tadi pagi atau barusan saja saya membaca dari Amsal 12, ya, ayatnya yang terakhir mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Nah, oleh karenanya ini kembali menjadi semacam kayak harapan dan juga peringatan untuk kita setiap hari, saudara-saudara, dengan firman Tuhan, dengan Amsal seperti tanggal di mana saudara sekarang tanggal 12 kita lihat dari Amsal, pasti ada hal-hal yang baik. Dan hari ini saudara-saudara, saya pastikan kita akan juga diberkati. Kenapa? Karena firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pastor Yosef Setiawan itu, saya bukan menduga tapi mengharapkan ada sesuatu yang istimewa. Dia baru saja datang dari agak jauh dari Jakarta ya. Waktu berapa hari saya tidak tahu, mungkin 3-4 hari. Dia mengambil waktu untuk menyendiri dan mencari hadirat Tuhan dalam apa yang dikatakan solitude gitu ya saudara-saudara.
Dan saya pastikan kalau seperti itu biasanya ada rema-rema yang baru, ada hikmat-hikmat yang baru pada waktu baca buku, pada waktu membaca firman Tuhan. Nah, itu yang akan saya rindukan dibagi untuk kita pada hari ini. Oleh karenanya mari siapkan hati dan pikiran saudara-saudara. Tapi sebelumnya nanti, ayo kita nyanyi, kita memuji nama Tuhan bersama dengan JCA Worship yang telah mempersiapkan untuk memberkati kita bareng-bareng. Nah, saudara-saudara, saya mengundang saat ini saudara-saudara mengikuti kebaktian kita bersama-sama, dan nantikanlah berkat Tuhan, karena saya pastikan di akhir dari kebaktian ini kita akan kembali diberkati dengan sesuatu yang luar biasa. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan kebaktian kita pada kesempatan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Engkau begitu baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik. Kami telah melakukan seluruh kegiatan kami pada minggu yang baru saja akan berakhir ini selama 5 hari, 6 hari. Sekarang waktunya Tuhan, kami memberikan seluruh kehidupan dan juga perhatian kami untuk bersama-sama mengikuti kebaktian hari ini. Mari Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Engkau hadir sendiri. Roh Kudus-Mu kembali mengikat kami dengan kasih-Mu, dan kami percaya Tuhan ada berkat-berkat yang tertentu yang Kau akan berikan kepada kami. Saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu bersama dengan teman-teman dari JCA Worship sebentar ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berkenanlah atas pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana firman-Mu mengatakan, di atas puji-pujian itu Engkau hadir Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau juga hadir di sana ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami persiapkan kehidupan kami serahkan kehidupan kami, dan kami nantikan berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan akan membukakan seluruh berkat-Nya, terutama firman-Nya yang sebentar kami akan nikmati bersama-sama. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama nikmatilah kebaktian kita pada hari ini.
ku dambah hadirmu. Oh, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Ajar ku berdiam dekat di hatimu. Oh, yeah. Ajar ku berdiam dekat di hatimu.
will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are, and fill me with your love, and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Oke, shalom, selamat pagi keluarga JCE, apa kabar? Kembali lagi bersama JCE Online Church. Dan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya udah kasih tahu minggu lalu. Saya akan share nih sesuatu yang saya dapatkan dari kepulangan saya dari Solitude. Nah, sebelumnya mari kita mau berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari ini. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau tahu semua pikiran kami ke dalam pikiran Kristus. Kami mau taruh hati kami ke dalam hati Kristus. Biarlah kami sejalan selaras dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini saya pengen cerita singkat, ya mungkin ini lebih banyak pengalaman pribadi, apa yang saya baru dapatkan. Tapi saya sebelumnya mau informasi nih, saya merekam ini, mempersiapkan khotbah ini ada di kota Sukabumi, pas kebetulan lagi mau ketemu sama ibu mertua, mama dari Irma, ya kita mau ketemu aja udah lama, terus mau tanya, mau lihat keadaannya saat ini, karena semenjak dari COVID-19 dan yang lain-lain udah nggak pernah ketemu lagi secara langsung. Biasanya suka datang, dan anak-anak juga kangen sama omanya. Ya udah datang. Nah, kebetulan saya lagi ada di alun-alun kota Sukabumi, disebutnya ini lapangan Merdeka, Freedom Field. Jadi lapangan Merdeka, lapangan olahraga. Pagi, siang, sore banyak orang yang datang, tapi lebih banyak lagi kalau weekend. Nah, biarlah hari ini kita juga mendapatkan pengalaman kebebasan, ya, kebebasan untuk banyak hal. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan hari ini untuk Anda semua di Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Oke, saya bacakan perlahan-lahan, Anda bisa lihat juga di layar yang ada. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus.
Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, yang pertama, hendaklah kamu satis pikir dalam apa? Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, ayat ini begitu luar biasa dalam hidup saya. Seperti Anda tahu, minggu lalu saya mengambil waktu untuk berdiam diri, sabbatical, solitude, atau orang biasa nyepi, semedi, apapun itu. Tapi buat kita orang-orang percaya, kita sebutnya adalah solitude, atau mengambil waktu sabbatical, hari-hari Sabat, untuk Yesus mengambil waktu ini untuk membangun hubungan lebih erat dengan Tuhan. Jadi hanya berdua dengan Tuhan. Sama seperti perjalanan di mana Musa berjalan sendiri, dia lagi ngangon dombanya gitu, mengembalakan domba-dombanya, dan dia berjumpa dengan Tuhan face to face. Waktu itu ada semak yang tidak terbakar, semak berapi yang tidak terbakar. Lalu ada perjumpaan juga dia dengan Tuhan bersama ketika dia ngambil loh batu, hukum Taurat, dan banyak hal. Lalu ada beberapa tokoh-tokoh dari Alkitab juga yang mereka menyampaikan melalui kebenaran ini, dia menemukan Tuhan waktu mereka sedang menyendiri. Nah, apa yang saya alami adalah saya baca dua buku yang saya sebutkan. Salah satunya adalah The Calvary Road, bagaimana saya harus bend atau membengkokkan huruf I menjadi huruf C. Jadi kalau kita I ini become C, jadi saya, I jadi C, Christ. Saya bukanlah aku lagi, aku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu Galatia. Jadi saya mau memberikan diri saya sepenuhnya buat Tuhan. Tuhan bekerja untuk Tuhan melakukan segala sesuatu. Nah, lalu mulailah ada pengalaman yang unik ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, dan ayat ini juga semakin meneguhkan Tuhan mau saya mengikuti apa yang harus saya lakukan. Dan ini berupa kita sebagai orang percaya memang harus melakukan hal ini juga sebagai bentuk disiplin rohani. Tapi apa yang saya ceritakan, pengalaman saya dengan Tuhan mungkin berbeda-beda prosesnya dengan Anda, dan pasti beda proses, beda hasil, benar kan? Dan ini hanya saran aja buat Anda semua, kalau ingin mengalami Tuhan, mendapatkan sesuatu, ya mengambil waktu lah kita berjumpa dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau Anda sampaikan, bahkan kita bisa berdialog dengan Dia. Nah, di ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan bahwa Paulus berkata bahwa sempurnakanlah sukacitaku. Jadi dia berharap bahwa sukacitanya akan sempurna kalau misalnya kita semua ini sebagai tubuh Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, bersatu hati, sehati dan sepikir dalam hal apa aja, kasih. Nah, kita peduli satu dengan yang lain. Lalu dalam satu jiwa kita punya perasaan, pikiran, dan kehendak yang sama juga. Nah, itu jiwa. Lalu yang ketiga adalah tujuan. Kita punya tujuan yang sama. Apa sih tujuan kita ini? Kita diciptakan Tuhan untuk memuji, memuliakan, untuk melakukan banyak hal, menjadi dampak. Dan saya ingat kata-katanya adalah Joseph, engkau harus membuat impact,
bukan impress people gitu kan. Do not impress people, but impact people. Waduh, waktu kata-kata itu terdengar, wah gimana caranya ya? Ya memang sudah ada dampaknya, tapi dampaknya harus lebih besar lagi, bukan untuk menyombongkan diri atau membanggakan karena apa yang sudah kita kerjakan. Dan saat itu ada tindakan yang saya harus lakukan, action. Nah, action yang saya harus lakukan adalah saya harus menghapus semua sosial media, mulai dari Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, bahkan WA saya tutup, saya hapus. Walaupun untuk sementara itu kan untuk komunikasi. Tapi saat itu selama 3,5 hari saya matiin semuanya. Telepon juga nggak bisa, ya kebetulan emang nggak ada sinyal juga di beberapa tempat, kecuali yang hanya emergency aja. Tapi itu salah satu tindakan yang Tuhan mau atas hidup saya hapus semuanya. Karena waktu saya cek juga secara pribadi, saya evaluasi, saya menghabiskan jauh lebih banyak untuk sosial media dibandingkan untuk aktivitas yang produktif, untuk kreativitas dan sebagainya. Jadi lebih banyak ke sosial media, dan harus ada tindakan radikal yang harus saya lakukan. Saya delete semua. Sampai sekarang saya nggak pakai sosial media, hanya WA, Telegram, dan beberapa aja yang sifatnya nggak consume. Dan kadang-kadang ketika itu udah mulai menjadi addicted, kita mulai tergantung dengan sosial media, kayaknya mulai ada perasaan FOMO, fear of missing out. Saya ketinggalan apa nih? Aduh, takut banget ketinggalan ini. Nah, itu tandanya bahwa kita harus mulai melakukan disiplin rohani. Nah, itu juga salah satu disiplin kesederhanaan. Meninggalkan semua yang sifatnya adiktif, yang ketergantungan. Cuma satu ketergantungan yang boleh, kita ketergantungan sama Tuhan. Ya, itulah dia. Nah, lalu berikutnya ayat ketiga, dengan dia mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, hendaklah seorang menganggap yang lain lebih utama. Nah, kita harus menganggap bahwa kita punya tujuan. Salah satu ketika Paulus sampaikan ini adalah untuk melihat kebutuhan orang lain, menjawab kebutuhan orang lain lebih utama, lebih duluan daripada kita. Dan apalagi dengan keadaan seperti sekarang, ada new normal dan sebagainya, coba cek lihat sekeliling kita apa yang mereka butuhkan. Kita coba mau jawab. Amin. Nah, ada lagi hal-hal yang luar biasa. Nah, kita mau meniru apa yang Tuhan Yesus lakukan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, ini ayat kelima. Nah, kita lihat contohnya Yesus lakukan apa di ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus melakukan tindakan yang sangat radikal dalam hidupnya. Dia mengosongkan diri, dia menjadi manusia padahal dia punya rupa Allah, padahal dia punya kemampuan Allah, padahal dia punya kuasa Allah. Tapi dia coba lebih manusiawi. Nah, saya pernah ketemu dengan orang-orang yang terlihat luar biasa, dahsyat, memiliki kuasa Allah gitu kan, bersikap seperti Tuhan aja. Yang menurut saya itu adalah kayak dewa gitu ya. Dan justru Tuhan mau sampaikan bukan seperti itu kita harus lakukan. Yang harus kita lakukan, kita mengosongkan diri. Justru dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Nah, kata-kata itu terngiang-ngiang di pikiran saya. Justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, gimana caranya kalau kita lemah, Tuhan justru lebih berkuasa? Ternyata memang kekristenan itu sesuatu yang berbeda, bertolak belakang dengan apa yang kita percayai. Semuanya berbeda. Justru ketika kita lemah, Tuhan berkuasa penuh atas hidup kita, dan Dia akan mengangkat kita, memberikan kita kuasa yang sempurna. Amin. Jangan dipikir sama logika, udah gak nyambung. Dan saat itu ketika saya ngalamin minggu-minggu ini, di akhir minggu itu ada hal yang dahsyat buat saya pribadi. Kita berdiskusi, saya berdiskusi dengan Tuhan, ngobrol gitu kan. Dan Tuhan cuma ngobrol gini, kamu tahu manusia punya hak bebas kan, kehendak bebas. Kita semua punya kehendak bebas, atau kita sebut free will. Kita punya kehendak bebas. Terus Tuhan cuma bilang kayak gini, kalau kamu mau hidup kamu berubah total, kalau kamu melihat ada seseorang yang bisa merubah suatu bangsa, sebuah bangsa diubah karena ada satu orang
yang hidupnya sudah nggak ada lagi kehendak bebas, yang sudah menyerahkan kehendak bebasnya padaku, kata Tuhan. Terus Tuhan sampaikan, apakah kamu mau memberikan kehendak bebasmu? Terus saya bilang, saya pikir-pikir. Tiba-tiba kayak Tuhan tuh ralat, no. Oh, bukan begitu caranya, saya nggak mau memberikan pilihan. Saya mau mengambil hak bebas kamu. I want to take your free will. Saya bilang, Tuhan, tapi saya supaya bisa hidup, bisa melakukan banyak hal, memang harus ada kehendak bebas. Dan Tuhan cuma bilang, kebanyakan manusia memiliki kehendak bebas bukan dilakukan untuk dia karena kasih karunia yang ada dalam dirinya, justru karena dia menggunakannya untuk sebuah alasan. Free will as excuses, ya, excuse. Free will as an excuse, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi dia menggunakan kehendak bebas karena mau buat alasan. Contohnya nih, ketika dia jatuh dalam dosa, dia melakukan itu kan kehendak saya, kehendak bebas. Ya saya punya pilihan dong, dan saya memilih untuk salah satu juga, ya bertobat juga salah satu pilihan. Dan ya mungkin Anda lebih mengerti lah bagaimana orang-orang menggunakan semena-mena kehendak bebas tersebut. Dan itu sudah menjadi alasan. Kehendak bebas haruslah digunakan karena memang itu kita punya kehendak yang Tuhan berikan untuk kita menjadi lebih murni daripada sebelumnya. Dan ketika Tuhan sampaikan itu, wah saya shock, saya kaget. Tuhan, apa nih yang harus saya lakukan? Ya udah nggak bisa apa-apa. Cuma taat, obedience. Nah, ketaatan, salah satu disiplin lainnya, disiplin ketaatan, bagaimana kita menaruh hati, pikiran kita di bawah kaki Kristus. Justru di saat kita merasa lemah, kita nggak berdaya, kita nggak punya apa, disitulah kuasa Tuhan sempurna. Dia ingin menunjukkan kesempurnaan dalam diri kita, karena kita mau submit, karena kita mau hidup Kristus yang ada di dalam hidup kita, bukan kita lagi yang berkuasa. Lalu ada satu waktu di mana saya dapat gambaran visi, dan Tuhan sampaikan saya berjumpa dengan Pak Presiden Joko Widodo. Terus Tuhan cuma bilang gini, kalau seandainya kamu berjumpa dengan Pak Presiden, apa yang mau kamu sampaikan? Wah, saya langsung bingung, apa yang harus saya ngomong ya? Saya harus sampaikan apa ya, visi apa dan sebagainya ya. Terus saya bingung kan, Tuhan, saya bingung nih, saya mesti jawab apa? Saya kagak tahu apa-apa. Walaupun saya kebayang sih nanti mau ngomong apa, dan tapi tiba-tiba kayak mulut saya ini keluh, mulut saya tuh membisu. Nah justru itulah, ketika kamu menggunakan pikiran kamu, kekuatan kamu sendiri, lidah kamu akan keluh, lidah kamu akan membisu. Aku akan menggunakan mulutmu. Dari mulutmu akan keluar hikmat. Dari mulutmu akan keluar kebijaksanaan ketika kamu percaya penuh pada Roh yang hidup di dalammu. Wow, saya langsung wah. Jadi kalau misalnya Anda tanya saya, Cep, kalau kamu nanti ketemu Pak Presiden, kamu ngomong apa? Nggak tahu lah, nanti aja. Kalau pas ketemu Pak Presiden, saya cuma tinggal bilang, Roh Kudus berbicaralah. Karena aku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalam. Berbicaralah. Dan saya percaya akan ada keputusan besar. Dan Tuhan tiba-tiba ingatkan tentang orang-orang luar biasa dalam sejarah Alkitab, di mana sebuah bangsa selamat karena ada satu orang yang berdiri, menentukan, ambil tindakan, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Contoh Abraham ketemu imam besar Melkisedek saat itu, dan dia mengambil tindakan, dia ngomong dengan ini, dan akhirnya dia menyelamatkan sebuah bangsa. Saat itu bangsanya doang, keturunannya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu ketika itu ada lagi muncul, Tuhan bangkitkan Yusuf. Yusuf dibuang ke Mesir, jadi budak, dipenjara, dihianati. Terus tiba-tiba ada seseorang yang teringat juru minumnya, dan dia berbicara di depan raja. Dia berbicara di depan penguasa. Ingat, sebuah bangsa berubah karena ada satu orang yang menyerahkan dirinya supaya Tuhan berbicara. Dan Yusuf juga bilang, sejujurnya ini bukan aku, tetapi Tuhan yang memberikan semuanya. Akhirnya dia bisa menjelaskan mimpi Firaun saat itu. Ada lagi yang lain,
Musa, waktu Tuhan tanya, apa yang ada di tangan kamu? Gak punya apa-apa. Coba lihat tangan kamu. Dia masukkan tangannya tiba-tiba kena kusta. Masukkan lagi, tiba-tiba sembuh. Wow. Ya, terus Tuhan bilang, apa lagi yang ada di tanganmu? Gak ada. Itu apa? Terus dia angkat tongkat. Ya, aku akan menggunakan tongkat itu. Tongkat yang sama yang Tuhan berikan. Tongkat itulah yang dia tunjukkan di depan Firaun dan berubah jadi ular. Dan saat itu juga diambil jadi tongkat lagi. Tongkat yang sama yang diraung, tongkat yang sama juga yang membelah laut merah, sehingga terbelah dan bangsa Israel bisa melaluinya, dapat jalan pintas. Musa diperhadapkan berjumpa dengan Tuhan dengan kejadian yang luar biasa dan akhirnya mendapat kuasa yang dahsyat, sehingga dia memiliki keberanian, kekuatan, kuasa yang sama juga yang Tuhan punya ada di dalam diri Musa untuk berbicara dengan penguasa, yaitu Firaun. Daniel berbicara juga, menjelaskan mimpi dari Nebukadnezar. Daud ketemu dengan Saul ketika dia baru mengembalakan dan baru selesai memberikan makanan kepada kakak-kakaknya. Lihat ini siapa ini? Ada raksasa yang mengolok-olok, ya kan? Ketika seseorang berjumpa dengan penguasa, presiden, pemimpin besar suatu bangsa, dan ada umat Tuhan, ada satu orang yang berdiri dan berbicara dengan kebijaksanaan dari Tuhan, bangsa itu berubah total. Sejarah bangsa itu berubah. Saya percaya bahwa Anda bisa menjadi salah satu. Bangun hidupmu, miliki kedisiplinan rohani, dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau misalnya Anda tanya, apakah itu salah satunya, saya nggak yakin, saya nggak se-confident itu saat ini. Tapi ya probably, mungkin, saya nggak tahu. Saya cuma bisa berdoa, dan kalaupun itu ada kesempatan yang datang kepada saya akan bilang, Tuhan pakailah mulut saya untuk berbicara. Dan ini pengalaman saya, ini hubungan saya dengan Tuhan ketika dia menyampaikan. Lalu ada masa juga ketika Tuhan membawa saya satu tempat, dia bilang ikutin aja jejak kaki. Terus saya lihat seolah-olah berjalan di pantai gitu ya. Waktu berjalan di pantai ada jejak kaki, saya tinggal ikutin. Terus Tuhan, saya tanya Tuhan, ini mau bawa kemana? Tuhan cuma ngomong, nggak ada bentuknya, wujudnya. Tuhan cuma bilang ikuti aja jejak langkah. Ya udah, saya ikutin jejak langkah. Walaupun kita kadang-kadang nggak tahu tujuannya apa, tujuannya kemana, garis finishnya di mana kita nggak tahu. Tuhan cuma bilang ikuti aja. Ada dalam masa-masa kita ini seperti kehilangan arah, kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Tapi kalau Tuhan suruh kita lakukan apa, taat aja. Ini ujungnya kemana ya? Nggak tahu. Tapi percayalah, bersama Tuhan semuanya aman. Ada kedamaian, ada security, ada kedamaian, keamanan. Lalu ketika saya ngikutin, keluar dari pantai, mulai masuk ke jalan-jalan setapak, itu saya masih ngelihat jejaknya. Hingga akhirnya malam tiba, saya masuk ke bawah suatu lembah yang gelap. Dan ketika Tuhan bawa itu, wah ini di mana nih? Saya kagak bisa melihat. Mata saya kagak bisa melihat lagi jejak langkah Tuhan. Ini di mana saya nih? Dan saat itu ada suara berkata, tetap ikutilah jejak langkahmu. Dalam hati saya mulai sedikit khawatir. Bukan khawatir gimana, saya kagak nemuin jalannya di mana, udah mulai gelap. Terus ada mulai suara, welcome to the valley of death. This is the place of the darkness reveal. Kurang lebih kayak gitu suaranya. Lumayan mengerikan. Bilang ini selamat datang di lembah kematian, lembah kegelapan, di mana kegelapan berpuasa. Dalam hati Tuhan, saya kok dibawa ke lembah kegelapan ini? Gimana caranya Tuhan? Tolong, saya kagak tahu jalan. Sekali lagi suara Tuhan adalah ikuti jejak langkah. Saat itu saya cuma diam, tenang, dan bilang gini. Tiba-tiba ayat di Mazmur 119 mengingatkan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Saudara, saat ini firman Tuhan berkata-katalah lewat mulut. Dan saat itu langsung keluar, tiba-tiba mata saya itu udah jadi kayak bohlam, kayak senter, keluar cahaya, dan saya mulai lihat sekeliling saya. Dan di sekeliling saya mulai ada tanda-tanda jejak langkah. Wah, saya senang. Dan gak cuma itu, waktu saya mengarahkan mata saya ke kiri, ke kanan, sekeliling, tiba-tiba saya melihat ada iblis yang coba membawa tombak, mulai nombakin saya. Tapi gak bisa, ada yang bawa pedang, mau
getah, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menyelamatkan, itulah yang menjaga. Di situ saya mulai ngerti, amin Tuhan, ini dia. Emang firman Tuhan adalah kekuatan. Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan setiap orang. Dan hari ini saya mau mengajak Anda semua mendengar pesan Injil, pesan kebenaran ini. Buat Anda yang belum pernah mendengar ataupun menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, ini waktunya kau nyatakan dalam dirimu dan berkata, Tuhan, aku mau Kau tinggal di dalam hati. Buat engkau orang percaya yang sudah ngikutin Tuhan udah lama, tapi hidupmu masih bergumul dengan dosa, masih punya ketergantungan, adiktif. Hari ini Tuhan mau ubah semuanya. Tuhan mau mengubah hidupmu. Saat ini lepaskan itu semua. Tinggalkan semuanya. Minta Tuhan berkuasa penuh atas hidupmu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Kekuatan dirimu sendiri gak akan bisa melawan kekuatan yang besar. Saya kalau ada di dalam lembah itu, saya juga gak akan sanggup. Saya nggak akan bisa melawan itu. Cuma dengan kekuatan Allah, melalui firman Tuhan yang terus-menerus menguasai pikiran dan hati saya, itulah yang bisa membebaskan. Hari ini saya mau ngajak Anda semua, Anda yang melihat, yang beribadah bersama-sama, ataupun nonton di YouTube dan sebagainya, ini waktunya kita mau ambil tindakan kecil. Tuhan mau kita mengambil tindakan kecil, tindakan yang sederhana. Mari kita mau nyatakan, Tuhan, Kau adalah Tuhan dan Raja atas hidup. Yesus tinggal penuh di dalam hatiku. Biar pikiranmu selaras dengan pikiran Kristus. Amin. Mari kita mau katakan sama-sama. Bahkan di ayat 9 dan 10. Di dalam dirinya ada kekuatan. Bahkan setiap lidah akan mengaku. Dan setiap lutut akan bertemu. Haleluya. Mari berdoa bersama saya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaatmu yang mendengar, menyaksikan hari ini, maupun hari-hari di mana mereka melihat ini. Tuhan, kami berdoa Kau berkuasa dimanapun Kau berada. Bapak, aku mau lepaskan Tuhan kuasa yang sama Tuhan ke dalam diri mereka. Mari saat ini buat Anda yang baru pertama kali mendengar firman Tuhan, baru mendengar kebenaran ini, dan Kau melihat bahwa kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu, kuasa Tuhan nyata, dan Kau ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Taruh tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau menyerahkan hidupku ke dalam tangan. Aku mau menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, yang mengampuni semua dosa, yang menghapus semua dosa dan kesalahan. Tuhan, aku percaya Kau Tuhan sudah berkorban dan telah mati bagi dosa-dosaku, sehingga hidupku menjadi sempurna, hidupku menjadi merdeka. Amin. Dan aku berdoa Tuhan khusus buat teman-teman yang saat ini sedang bergumul Tuhan, dalam masalah keuangan, dalam masalah ketergantungan, dalam masalah pikiran, kekhawatiran, depresi. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, kuasa Tuhan bekerja dimanapun kau berada saat ini juga. Tuhan ada di dalam hidup, Tuhan ada di sekelilingmu, Tuhan melindungi engkau, Tuhan akan menjaga engkau, Tuhan menyinari hidup. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, biarlah hari ini engkau diberkati lewat firman Tuhan. Setiap ada pertanyaan, setiap ada doa, engkau boleh tulis chat ataupun ada nomor yang bisa Anda hubungi. Kapan aja Anda bisa hubungi. Kami rindu untuk Anda juga dipulihkan. Kami rindu untuk Anda diselamatkan bersama-sama dengan kita. Kami rindu hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat hidupmu dan juga buat orang-orang yang ada di sekeliling. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hati
Bagaimana Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian? Saya sungguh sangat diberkati. Terima kasih Pastor Yosef untuk firman Tuhannya mengiring bukan saja pikiran kita, hati kita ya, dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Dan juga teman-teman dari JCA Worship yang tadi telah membawa kita di dalam suasana bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan bersama-sama. Saudara dan Bapak dan Ibu, kita tetap akan memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan kali ini mengembalikan apa yang telah kita dapatkan, berkat-berkat yang semuanya itu adalah milik daripada Tuhan sendiri yang diperkenankan kita pakai ya saudara-saudara untuk kehidupan kita dan pelayanan kita sekaligus pekerjaan kita, tetapi menyenangkan kalau kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan kembali dengan mengembalikan apa yang telah kita dapatkan dari berkat-berkat itu di dalam persembahan yang saudara dan saya akan berikan sebentar lagi dalam bagian dari puji-pujian kita. Saya akan membacakan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Ini senantiasa menguatkan saya, saudara-saudara, pada waktu kita memuji, membesarkan nama Tuhan dengan berkat yang Dia telah berikan kepada kita dan kita kembalikan untuk kelebaran kerajaan Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara-saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya saudara-saudara, mari kita sekarang akan menyampaikan pujian dan penyembahan kita dalam bentuk persembahan, persepuluhan, dan juga dana-dana misi yang akan dipergunakan oleh JCA untuk kelebaran kerajaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami ada. Mari kita tundukkan kepala terlebih dahulu dan kita mau serahkan persembahan, persepuluhan, dan dana-dana misi dari Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang kami bisa berikan itu adalah bagian dari penyembahan dan pujian kami. Oleh karenanya Tuhan, seberapa banyak Bapak dan Ibu yang telah memberikan kembali berkat-berkat mereka melalui persembahan, persepuluhan, dan juga dana-dana misi. Hamba berdoa Tuhan, Engkau menjamah dan memakai apapun ini ya Tuhan Yesus, dan Engkau juga akan kembali membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati kami semua di sini lipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Bukan saja dengan dana-dana yang telah kami ada dan kami kembalikan Tuhan, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Engkau memberikan kami eagerness, Engkau memberikan kami hati Tuhan Yesus untuk bisa melakukan apa saja. Karena kami tahu kami bergandeng tangan bersama-sama baik dengan daya yang kami miliki, dengan dana yang kami miliki Tuhan Yesus, dan dengan apa saja ya Tuhan Yesus kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Amin.
can see the love in your eyes, laying yourself down, bringing up the broken to life. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman, sahabat JCA, kita telah dalam beberapa waktu mengikuti kebaktian bersama-sama dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kita memuji membesarkan nama Tuhan bersama, kita mendengarkan firman Tuhan dan dijamah bersama dan diberkati bersama. Kita juga memuji membesarkan nama Tuhan tadi dengan persembahan, persepuluhan, dan dana-dana misi. Sekarang saatnya kita kembali akan menikmati hari-hari bersama dengan keluarga kita. Khususnya pada saat kita sekarang masih ada kesempatan untuk beristirahat dan bersama-sama menikmati hari Minggu ini sebelum besok tentunya kita kembali akan melakukan seluruh tugas, tanggung jawab, dan juga kegiatan-kegiatan belajar dan yang lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita terima berkat yang daripada Tuhan dengan mengucapkan syukur juga kalau hari ini kita boleh bersama-sama di dalam kebaktian hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menyayangi kami. Terima kasih Engkau menyayangi kami dan Engkau justru memberikan firman Tuhan yang menegur kami kadang-kadang. Sehingga dengan demikian kami tahu bahwa Engkau menyayangi kami seutuhnya, secara holistik Tuhan. Terima kasih untuk semua kami yang boleh mengikuti kebaktian hari ini. Ada bapak, ada ibu, ada kakak, ada adik, saudara, semuanya saja Tuhan. Biarkanlah kami diberkati. Kami percaya Tuhan sebagaimana berkat-Mu melimpah kepada kami semua, dimanapun keluarga-keluarga kami pada hari yang akan datang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan bahkan sampai minggu depan Tuhan. Engkau akan mengiring kami, keluar masuknya kami Tuhan, Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau memagari kami, Engkau menggandeng tangan kami, karena Engkau senantiasa bersama kami dan berkat-Mu melimpah. Oleh karenanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihat yang kita telah terima dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Sehati sepikirlah kita dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih damai sejahtera akan menyertai Bapak, Ibu, Saudara, saya, dan semua kita. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara. Kita akan ketemu lagi dalam kebaktian yang akan datang di hari Minggu. Namun sebelumnya ada sedikit pengumuman. Di hari Rabu kami ada yang namanya semacam kayak connect group, seperti kayak small group yang kami namakan CORE, City of Refuge. Di sanalah kita belajar bersama-sama, lalu memberikan kesaksian, memberikan encouragement, lalu kita adakan observasi dari firman Tuhan yang kita rasakan, lalu bagaimana kita bisa mengaplikasikan. Oleh karenanya saudara-saudara, saya juga akan mengundang Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, catat pada hari Rabu jam 8 malam saudara-saudara boleh mengikuti Zoom meeting kami, core kami, City of Refuge ya saudara-saudara, di mana kita akan sama-sama berkumpul di dalam small group. Saya percaya saya akan diberkati, saudara juga akan diberkati. Nanti saudara ada link dari nomor telepon atau HP, di mana saudara bisa mendaftarkan diri saudara-saudara, dan kami akan kirimkan link Zoom kami supaya kita bisa ketemu bersama-sama. Oke, demikian dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.